Dahulu, pemerintah Arab Saudi pernah berencana menghancurkan makam Nabi Muhammad SAW. Pusaran Rasulullah itu terletak di dalam masjid paling suci kedua setelah Masjidil Haram di kota Makkah. Penggusuran dan penghancuran makam Nabi itu bertujuan untuk memperluas Masjid Nabawi. Sebenarnya, pembangunan masjid itu memang diperlukan. Tetapi, rencana pemerintah Arab Saudi itu sungguh mencemaskan sebab perluasan bakal dilakukan di sebelah barat, yaitu di tempat makam Rasulullah bersama dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Rencana ini dinilai bakal membuat banyak pihak murka dan umat Islam bakal bergejolak. Isu tentang akan dibongkarnya makam Rasulullah ini bukanlah hal yang baru. Sejak puluhan tahun silam, isu ini terus menjadi momok bagi umat Islam. Pada tahun 1924 sampai 1925 Masehi, Arab Saudi dipimpin oleh Ibnu Saud, yaitu Raja Najd yang beraliran Wahabi. Aliran ini sangat dominan di Tanah Haram, sehingga aliran lain tidak diberi ruang dan gerak untuk mengerjakan mazhabnya. Semasa kepemimpinan Ibnu Saud, terjadi eksodus besar-besaran ulama dari seluruh dunia. Mereka kembali ke negara masing-masing termasuk para pelajar Indonesia yang sedang mencari ilmu di Arab Saudi. Dahulu, aliran Wahabi yang terkenal Puritan berupaya menjaga kemurnian agama dari kemusyrikan dan bid'ah. Maka, beberapa tempat bersejarah seperti rumah Nabi Muhammad SAW dan sahabat, termasuk makam Nabi Muhammad pun hendak dibongkar. Kemudian, umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah merasa sangat prihatin dan kemudian mengirimkan utusan menemui Raja Ibnu Saud. Utusan inilah yang kemudian disebut dengan Komite Hijaz. Komite Hijaz ini merupakan sebuah kepanitiaan kecil yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Setelah berdiri, Komite Hijaz lantas menemui Raja Ibnu Saud di Hijaz, Saudi Arabia, untuk menyampaikan beberapa permohonan, seperti meminta ke pemerintah Hijaz memberikan kebebasan kepada umat Islam di Arab untuk melakukan ibadah sesuai dengan mazhab yang mereka anut. Karena untuk mengirim utusan ini diperlukan adanya organisasi yang formal, maka didirikanlah organisasi Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, yang secara formal mengirimkan delegasi ke Hijaz untuk menemui Raja Ibnu Saud. Adapun 5 permohonan yang disampaikan oleh Komite Hijaz adalah: yang pertama, memohon diberlakukan kemerdekaan bermazhab di negeri Hijaz pada salah satu dari mazhab 4, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Atas dasar kemerdekaan bermazhab tersebut, hendaknya dilakukan giliran antara imam-imam sholat Jumat di Masjidil Haram dan hendaknya tidak dilarang pula masuknya